Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah dalam hati saudara-saudari semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk semua berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan benar. Firman-Mu yang akan menjadi terang penuntun bagi langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai ayat 46. Saudara bisa membaca sendiri bagian ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pemuda memberikan kesaksian tentang kehidupan doanya. Ia jarang sekali berdoa, tapi sekali ia berdoa, ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena menyampaikan banyak hal dalam doanya. Pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati dan hal-hal yang direncanakan maupun harapan-harapan tentang hari esok untuk dirinya, untuk keluarganya dan hal-hal lainnya. Yang penting kan saya punya waktu berdoa, dan saat berdoa saya sungguh-sungguh. Itu sudah cukup, katanya. Yesus memberi teladan doa untuk para murid dan semua orang percaya. Ayat 39 mengatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Kata sebagaimana biasa menunjukkan kebiasaan Yesus berdoa. Injil Markus dan Injil Matius juga memberi kesaksian tentang kehidupan doa Yesus. Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Ya, Yesus meskipun ia anak Allah yang dapat menghadapi dan melakukan segala sesuatu dengan kuasa ilahinya, tetapi ia tetap memelihara kehidupan doanya. Saat-saat bersekutu secara pribadi dengan Sang Bapa. Di Getsemani, Yesus bergumul tentang jalan-jalan kesengsaraan dan kematian yang harus dijalaninya. Hati Yesus merasa sangat sedih, takut, dan gentar. Betapa hebatnya pergolakan dalam hati Yesus. Ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sisi manusianya Yesus merasa tidak sanggup menerima cawan penderitaannya, kalau boleh cawan itu berlalu daripadanya. Tetapi dalam pergumulan berat itu, Yesus mau tunduk dan taat pada kehendak Bapanya. Meneladani Yesus bahwa dalam relasi yang erat dan intim dengan Tuhan, kita dapat menyampaikan apa saja yang kita inginkan lewat doa-doa kita. Tetapi belajar dari doa Yesus di Taman Getsemani, agar keinginan kita harus tunduk pada kehendak dan rancangan Bapa di surga. Lalu sia-siakah Yesus berdoa? Tidak. Ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus yang semula gentar, mendapat kekuatan surgawi untuk menjalani dan melewati semuanya. Ia menderita sengsara, tetapi tetap taat dan setia, penuh kasih pengampunan sampai akhir hidupnya. Ia mati tapi akhirnya bangkit. Saudara-saudariku, tidak ada doa yang sia-sia. Doa tidak selalu mengubah keadaan menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi doa selalu dapat mengubah hati kita menjadi hati yang lapang menerima kenyataan sulit. Hati yang berani menghadapi tantangan, hati yang bersyukur dalam segala keadaan, hati yang percaya pada kebaikan Tuhan dan berpengharapan akan rancangan terbaik Tuhan. Pergumulan berat sewaktu-waktu menjadi bagian hidup kita. Hadapi semua dengan doa.
pergumulan berat akan menjadi jalan berkat buat kita. Karena itu, mari jadikan rumah kita, tempat pelayanan kita seperti Bukit Zaitun, tempat di mana kita selalu merindukan saat-saat hening bersama Tuhan. Jadikan kamar kita, tempat kita menikmati kesendirian kita, sebagai Getsemani, tempat kita membawa keinginan dan pergumulan kita dalam doa. Sehingga di situ kita mengalami kekuatan dari Tuhan yang menjadikan kita sebagai pemenang dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami Tuhan, agar iman kami tetap teguh saat menghadapi berbagai pergumulan berat. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan dan memampukan kami melewati setiap tantangan dengan baik. Kami mau menyerahkan semua harapan, kerinduan, pergumulan kami dalam rancangan terbaik-Mu. Biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya tidak ada pemberitaan dan perenungan firman Tuhan yang sia-sia. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan memberkati hidup serta pergumulan kita semua. Salam.